Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Sobi dan juga pelanggan-pelanggan Prabu Farm yang kita banggakan dimanapun Anda berada. Semoga pada siang hari ini kita semua masih dianugerahi kesehatan, kebahagiaan, keberkahan, dan tentunya rezeki yang melimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Selamat menjalankan ibadah puasa bagi sahabat Sobi yang beragama Muslim dimanapun Anda berada. Semoga amal kebaikan dan juga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ditingkatkan nilai amalannya ya. Jadi di bulan puasa itu amalan yang biasanya dilakukan di hari lain, kalau dilakukan di hari atau di bulan Ramadan itu balasannya ditingkatkan ya. Jadi kita mari berlomba-lomba melakukan hal-hal kebaikan, melakukan ibadah, memanfaatkan momen ini sebaik-baiknya untuk mencari pahala sebesar-besarnya dan tinggalkan kemaksiatan sekecil mungkin. Itu untuk mukadimahnya ya. Lama sekali saya tidak bikin konten di YouTube ya kawan-kawan. Ya karena memang agak agak malas bikin video. Yang mau dibahas kadang apa, kadang saya bingung. Udah terlalu sering saya bahas tentang permasalahan ayam, tentang bagaimana teknik pemasaran, tentang bagaimana teknik ternak. Kadang kehabisan bahan. Cuma saya masih kangen ya, kangen berbagi ilmu pada sahabat Sobi dimanapun Anda berada. Dan memang saya saya persembahkan untuk YouTube ini memang untuk bisa berbagi ilmu yang bermanfaat pada sahabat Sobi dimanapun Anda berada. Bahkan kemarin channel YouTube saya ini ada yang menawar sampai ada beberapa ya. Ada yang berani menawar sampai 15 juta teman-teman. Mau diakuisisi atau dibeli dengan nominal 15 juta. Kalau duitnya sih ya menggiurkan gitu ya. Cuma tidak saya lepas atau tidak saya berikan karena memang tujuan saya bikin channel ini untuk bisa berbagi ilmu pada sahabat Sobi dengan subscriber yang cukup lumayan banyak. Semoga bisa menjadi pahala jariah bagi saya gitu ya. Berbagi ilmu yang bermanfaat itu salah satu amalan yang pahalanya akan terus mengalir walaupun ibarat kata nanti saya sudah nggak ada gitu. Selagi ilmu yang saya berikan masih bisa memberikan manfaat bagi orang lain, itu insya Allah pahalanya masih mengalir pada saya. Nah itu tujuannya cuma itu. Saya nggak nyari keuntungan dari channel YouTube ini. Bahkan sekarang sudah tidak ada monetize, tidak ada penghasilan. Jadi saya bagikan ilmu ini secara cuma-cuma. Itu pun masih banyak sing maido gitu. Nonton ora ragat, ora kelangan opo-opo, malah ngeyel. Nah itu. Sebenarnya kalau nggak cocok cukup ditinggalkan aja, jadi nggak perlu Anda pusing-pusing membantah atau komen-komen negatif seperti itu, nggak perlu sebenarnya. Nggak cocok tinggal aja. Kadang ada yang tanya ngeyel lewat WA bahkan, tanya ngeyel begitu dijawab dia bantah sendiri loh. Kalau memang mau membantah merasa lebih pintar harusnya kan nggak perlu tanya gitu loh. Tanya sudah dihargai, sudah dijawab, malah dia bantah sendiri. Ini mau istilahnya cari informasi, cari ilmu atau ngajak debat gitu ya. Kalau debat saya udah males, saya nggak perlu debat-debatan, saya nggak ada motivasi untuk berusaha menjadi lebih baik dari orang lain, itu nggak ada saya. Kalau sampean merasa lebih pintar ya udah pakai aja ilmunya sendiri, nggak perlu tanya ke saya gitu. Cuma kalau memang belum tahu ilmunya tanya ke saya jawab. Yang penting ada etikanya, perkenalkan diri. Permasalahannya apa, insya Allah saya bantu, saya jawab. Cuma kalau cuma mau eyel-eyelan, mau debat, saya males gitu. Sudah bukan waktunya saya untuk debat seperti itu.
Nah, satu lagi yang mau saya sampaikan bahwasanya saya di konten-konten YouTube sebelumnya saya selalu menyampaikan bahwasanya jual beli ayam online itu harus hati-hati ya kawan-kawan. Saya tidak terus menganjurkan untuk beli di tempat saya, enggak. Beli dimanapun terserah Anda, mana yang Anda cocoki. Penjual online mana yang Anda cocoki. Cuma ya itu tadi, harus punya analisa. Selalu saya sampaikan seperti itu. Jangan terlalu gampang untuk percaya atau mudah untuk bertransaksi. Pastikan dulu kredibilitas penjualnya bagaimana. Pastikan dulu kualitas ayamnya bagaimana. Kalau memang cocok dengan penjualnya, cocok dengan kualitas ayamnya, baru bertransaksi. Tidak sedikit soalnya yang curhat ke tempat saya, jadi ya, lucu-lucuan ya. Belinya di tempat lain, curhatnya ke tempat saya. Tapi ya nggak apa-apa, saya istilahnya sudah mengantisipasi, sudah memberikan gambaran-gambaran bagaimana cara bertransaksi ayam yang benar, cara bertransaksi ayam yang aman. Cuma kadang orang rata-rata orang cari ayam hanya tergiur oleh harga murah gitu ya. Pernah mau beli tempat saya, cuma karena harganya nggak terjangkau, wah mungkin bagi dia mahal gitu ya. Terus akhirnya beli ke tempat lain yang harganya memang lebih murah. Akhirnya apa? Ayamnya tidak dapat, duitnya hilang. Nah, curhat ke tempat saya lagi, yo resikomu. Saya nggak pernah menyarankan untuk beli di tempat mana, saya nggak pernah berani menyarankan. Dan apabila saya ditanyakan, Mas kalau farm ini bagaimana Mas, saya juga nggak berani untuk memberikan penilaian secara langsung. Karena apa? Ya karena itu ada kode etiknya ya kawan-kawan. Jangan sampai sesama penjual ayam online itu saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Semua pasti ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Saya sendiri di Prabu Farm juga tidak dipungkiri, 1-2 pasti ada yang kecewa, tidak cocok seperti itu. Walaupun kita sudah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik, masih aja ada yang tidak cocok. Itu wajar karena kita melayani banyak orang ya, mungkin ratusan atau ribuan, ada 1-2 yang tidak cocok ya wajar. Mungkin seperti itulah cara Allah membagikan rezeki. Tidak cocok dengan saya berarti harus beli di tempat lain. Tidak cocok dengan orang lain, nanti belinya di tempat saya lah, seperti itu. Allah yang maha membolak-balikkan hati kan, seperti itu. Jadi tidak usah menghakimi orang lain. Walaupun mungkin kita tahu farm ini awur-awuran, asal-asalan jualnya, ayam asal-asalan dijual dengan harga yang tidak sepantasnya, sewajarnya. Cuma tidak perlu itu kita sampaikan ke orang lain. Biarkan orang lain yang menilai. Saya hanya memberikan kisi-kisinya aja kawan-kawan. Kisi-kisi itu apa ya? Ya pedoman transaksi ayam online itu bagaimana, itu yang saya sampaikan. Jadi tidak langsung saya menilai, oh farm ini seperti ini, farm ini seperti ini. Saya nggak berani seperti itu. Saya tidak mau ya istilahnya itu mencegat atau membatasi rezeki dari orang lain. Nah itu saya tidak mau seperti itu. Cuma saya sampaikan pedoman beli online, kenali dulu penjualnya, bagaimana karakter penjualnya itu, benar-benar profesional atau hanya sekedar kejar laku, kejar target penjualan. Nah seperti itu harus kenali dulu. Terus kenali dulu produk-produk ayamnya seperti apa, tonton videonya terus, kualitasnya bagaimana, tekniknya bagaimana, pukulannya bagaimana, videonya pakai untulan atau sama-sama ayam rawatan gitu. Ayam kelihatan istimewa ketika dikasih lawan untul, itu belum tentu nanti ketika Anda beli terus diketemukan dengan ayam yang sama-sama berkualitas sesuai harapan Anda. Tidak. Tapi ketika ayam itu ditemukan videonya sama-sama ayam berkualitas, bisa dilihat daya serangnya bagaimana, daya pukulnya bagaimana, insya Allah nanti realitanya, kualitasnya juga pasti akan lebih real gitu ya. Karena di arena pada intinya tidak ada orang yang bawa untulan.
ke arena itu rata-rata ayamnya bagus semua. Jadi ketika Anda beli ayam untulan terlihat bagus, ya nanti jangan terlalu berharap lah. Ketika ditemukan di arena, ayam sampean bagus juga. Karena apa? Karena musuhnya beda. Musuhnya bukan untulan gitu. Jadi cari penjual yang videonya itu sama-sama real ayam rawatan. Seperti itu. Jadi bisa kelihatan kualitas serangnya bagaimana, terus kualitas tadah pukulnya bagaimana ketika dipukul itu loh. Jadi di arena itu kan ayam bukan hanya sebatas nyerang aja, tapi ayam juga diserang juga, dipukul juga. Serangannya bagus tapi tadahnya nggak ada, nggak mungkin menang juga. Seperti itu ya. Itu pertimbangannya seperti itu. Carilah video yang durasinya lebih lama. Jadi penjual ada yang cuma 1 menit, 2 menit, dipotong pas bagus-bagusnya aja. Terutama saya sampaikan lagi di ayam dramben. Rata-rata videonya cuma 1 menit pas drambennya itu. Coba dilihat yang durasi lama, 5 menit kah, 7 menit kah, dramben terus apa enggak gitu. Rata-rata ayam dramben karena musuhnya mapan di depannya gitu ya. Itu hampir semua pakoi bisa dramben. Nggak usah sampean kejar label drambennya. Semua pakoi ketika ayam lawannya itu mapan di depannya dan posisinya enak untuk mukul, dia pasti dramben gitu ya. Tapi nggak ada juga ayam dramben yang full satu air dramben terus, tidak akan mungkin kuat gitu. Itu logikanya. Cari video yang durasinya agak panjang, jadi biar kelihatan ayam itu bagaimana performanya, bukan hanya ketika pas bagusnya aja dipotong terus ditonton gitu. Kalau pas bagusnya aja ya rally panjangnya bagaimana kan. Nah itu. Terus kalau mau cari ayam, pahami juga dulu karakter ayam-ayam yang sesuai dengan apa yang dicari, terutama pemburu jenis. Nah, pemburu jenis dalam artian mau beli ayam berdasarkan jenis. Mas, saya mau cari ayam pama. Oke. Pahami dulu ayam pama itu seperti apa, yang bagus yang bagaimana. Jadi ketika Anda sudah niat cari, niat beli, itu nanti ketika disodorkan video atau fotonya, Anda bisa menilai, oh ini sesuai yang saya cari, atau oh ini sesuai dengan harapan saya, baru beli. Tapi kalau Anda tidak tahu kriteria misalkan ayam pama yang baik itu seperti apa, terus hanya sebatas ngikuti penjualnya aja, sampean pasti keblondrok, pasti kecewa, tidak sesuai dengan apa yang diharapkan gitu. Jadi pastikan dulu referensi ayam yang mau Anda cari itu yang seperti apa. Cari pakoi yang bagus seperti apa. Nah, cari yang seperti itu. Jadi pahami dulu sebelum Anda beli gitu. Yang selanjutnya yang jelas, untuk cari ayam atau beli ayam, siapkan duitnya. Ketika Anda beli, cari ayam yang berkualitas, jangan berharap dapat harga murah. Itu logika yang terbalik. Tidak akan mungkin terjadi ketika ayam bagus dijual harga murah. Itu logika ya. Anda pun pasti kalau punya ayam bagus nggak mungkin kan boleh dibeli harga murah. Ayam saya banyak yang di Telegram itu tanya harga, terus istilahnya begitu dijawab kaget gitu. Ya mungkin mainnya kurang jauh atau dompetnya kurang tebel ya, itu ya saya maklumi aja. Mungkin itu memang bukan pangsa pasar saya. Terus geladrah-geladrah ngomongnya, oh kalau berani tarung di undangan mas, atau tarung kesini mas. Nah sampean ini tanya harga cuma mau beli kok malah ngejak tarung di undangan. Ibarat sampean belum main ayam saya udah tarung seperti itu. Jadi nggak masuk akal. Jangan, tidak perlu ditanggapi. Kalau saya tidak pernah menanggapi ya orang-orang yang nggak masuk akal seperti itu. Seperti dulu yang dari Cirebon nantang tarung 500 juta. Nggak mungkin saya tanggapi itu. Anda boleh gila, tapi saya nggak mau kalau ikut-ikutan gila gitu. Nggak masuk akal gitu. Hanya karena tidak mampu beli terus bikin drama dengan harga apa ngojok taruhan yang nggak masuk akal seperti itu. Orang mabuk ya, mabuk keadaan. Jadi pastikan ketika Anda beli ayam, cukupkan dulu
modalnya, uangnya harus cukup dulu. Kalau memang duitnya cukup, Anda bisa milih, itu kelebihannya. Milih banyak farm, banyak penjual, pilih yang cocok, kualitas yang menurut sampean paling bagus yang mana, penjualnya yang paling istilahnya bisa dipercaya yang mana. Nah, itu bisa milih ketika Anda punya duit. Tapi kalau duit Anda terbatas, kejarnya cuma wah ini farm ini yang ayamnya paling murah ya. jangan berharap lah, jangan berharap dapat ayam yang bagus, karena logikanya tidak ada ayam bagus dijual murah, itu tidak ada. Orang pasti akan menargetkan harga dengan harga yang paling pantas untuk menghargai produknya. Seperti itu logika yang wajar. Jadi kalau ada ayam bagus istimewa, wah koi full brakot harganya 1 juta, Anda justru jangan tertarik, Anda justru penasaran. Tidak akan mungkin ada ayam sebagus atau pako yang brutal harga 1 juta, tidak akan mungkin gitu ya. Tidak perlu diiklankan kalau seperti itu. Ibarat kata di Magelang ini ya, ada pakoi brutal yang full brakot mau dijual 1 juta. Gak usah iklan lah, bawa ke kandang saya 100 ekor saya bayar cash gitu. Tidak mungkin logika seperti itu. Jadi rasio tetap harus jalan. Jangan mudah tergiur hanya dengan harga murah. 1 juta tapi nanti Anda kecewa, itu justru nilai nominal ayam itu akan jadi lebih mahal dibandingkan Anda keluarkan 5 juta atau 7 juta tapi dapat ayam yang benar-benar berkualitas. Nah, itu Anda akan puas. Itu justru malah nilai nominalnya murah. Karena apa? Harga sebuah kepuasan itu memang tidak terbatas. Kita bicara bisnis hobi. Bisnis hobi itu pada intinya kita jual kepuasan, bukan hanya sebatas barangnya, tapi ketika orang lain atau pembeli itu puas, nah disitulah nominal terbayarkan. Kalau hanya sebatas ayam, nggak perlu kan mikir jutaan-jutaan. Barat kata 200-300 saja di pasar udah dapat besar ya. Tapi kan bukan itu yang dicari. Ketika seorang penghobi cari ayam atau mau beli ayam, pasti kan yang dicari kualitasnya. Untuk apa cari yang kualitas? Untuk pemenuhan hasratnya bisa terpuaskan gitu ya. Nah, itulah yang kita jual di situ. Sebagai penjual ayam hobi, menjual kepuasan pada pembeli biar lebih senang dalam bermain atau lebih senang dalam menjalani hobi gitu. Bukan batas ayamnya, tapi kualitasnya yang kita jual. Nah, seperti itu. Jadi ketika cari barang murah, tergiur barang murah, itu pasti tidak akan memberikan kepuasan pada seorang pembeli gitu. Pasti kecewa itu. Jadi tidak usah tergiur. Kalau sistem peternak atau sistem penjual kejar target laku atau kejar target pemasaran hanya dengan persaingan harga murah, itu tidak akan bertahan lama peternak yang seperti itu. Karena apa? Karena sekarang operasional aja, logikanya operasional pakan aja. Pakan sekarang harganya luar biasa. Beras merah 17.000, jagung 11.000, fur sekarang paling enggak 10.000 per kilo. Nah, itu dengan harga yang seperti itu, jual ayam berkualitas bagus dengan harga murah, logikanya bagaimana? Nah, itu berpikirlah cerdas dengan logika. Jadi ketika Anda beli itu sudah ada pertimbangannya. Jadi nanti insya Allah tidak kecewa. Tapi kalau belinya ngawur, hanya kejar murah, begitu kecewa nanti curhatnya ke Prabu Farm. Mohon maaf, saya tidak mencampuri urusan Anda dengan penjual lain atau peternak lain. Saya tidak pernah mencampuri. Mas, diposting dong, biar yang lain nggak ketipu. Mau ketipu atau enggak itu kan bukan urusan saya. Saya hanya memberikan kisi-kisi. Bagaimana caranya beli online agar tidak ketipu. Kalau Anda mengikuti cara saya, insya Allah aman. Tapi ketika Anda sudah ketipu, Anda mau curhat ke saya, terus saya harus posting, ya saya nggak mau. Itu urusan Anda dengan penjual yang Anda beli. Anda mau ketipu, Anda mau kecewa, itu urusan Anda. Dan saya juga tidak tahu kebenarannya, apakah Anda cuma drama atau benar-benar tipu gitu.
Saya pakai logika, pakai kecerdasan. Jadi ketika saya menerima sebuah cerita, tidak harus saya percaya gitu kan. Bisa jadi Anda karena benci atau ketidaksukaan Anda dengan farm lain itu, terus sampean berusaha menjatuhkan lewat saya harus posting, nanti saya yang bermasalah dengan farm itu kan, bisa juga seperti itu. Jadi saya nggak tertarik terus terang menerima curhatan orang yang tertipu itu, saya nggak tertarik. Saya sudah sering mengedukasi seperti ini kok. Ketika Anda tertipu ya berarti bukan pembelinya yang pintar, tapi Anda yang bodoh gitu ya. Sudah dikasih kisi-kisi masih aja ngawur belanja ayam. Kalau ada yang bisa dipercaya, kenapa beli di tempat lain yang tidak bisa dipercaya gitu ya. Kejar murah intinya, rata-rata seperti itu. Kejar murah, ya, tidak ada pertimbangan, akhirnya kecewa, ketipu, nanti tetap curhatnya ke Prabu Farm. Sini itu Prabu Farm itu peternakan, kita jual ayam, bukan balai curhat. Jadi ketika saya sampaikan ilmunya, edukasinya seperti ini, dipelajari, dipertimbangkan, dianalisa, bener apa ora to ya omongane Mas Prabu. Omongane kok kaya ngeciwis ya. Kalau percaya diikuti, oh iya bener iki, analisane Mas Prabu bener, pengati-hatiannya itu bener, biar nggak ketipu itu memang harus seperti itu, berarti bener. Tapi kalau nggak percaya ya wis silahkan aja, terjang aja, cari ayam yang murah-murah di online, cari penjual yang asal-asalan itu ya, belum ada istilahnya kredibilitasnya belum jelas gitu ya. Nanti begitu kecewa atau kapusan, ayam tidak sampai atau ayam tidak sesuai harapan, nah tahan cukup Anda yang tahu saja, seperti itu ya. Jangan ceritakan ke saya. Ketika Anda ketipu, Anda kapusan, Anda ceritakan ke saya itu sama saja sampean menceritakan kebodohan sampean sendiri gitu ya. Diampet, kalau kapusan diampet. Jadi biar orang lain itu tidak tahu bahwasanya Anda itu gampang dihapusi gitu ya. Itu nggak perlu cerita, nggak perlu curhat. Oh ya wes, berarti farm itu penipu, ya wes. Cukup sampai di situ. Kecewa, jengkel pasti, tapi nggak perlu sampean ceritakan ke orang lain. Orang lain itu belum tentu simpatik dengan Anda. Orang lain itu belum tentu membela Anda, justru malah mengetawakan. Oh ternyata blonjomu pitik model sing murah-murah gitu ya, sing gampang kapusan gitu ya. Jadi tahan, yang seperti itu tidak perlu diceritakan. Gitu. Kurang lebihnya seperti itu ya. Jadi kalau saya sekali lagi, soalnya banyak ini teman-teman yang curhat ke saya itu. Saya juga nggak tahu orangnya siapa, tahu-tahu curhat, ngomong saya ketipu, dulu mau beli di Prabu Farm tapi harganya kemahalan, saya beli di tempat lain ayamnya nggak sampai, sekarang lah urusanmu kan gitu ya. Jadi saya sampaikan seperti ini karena banyak yang cerita curhat, kapusan, ketipu, ayamnya nggak sampai, ayamnya nggak sesuai ya. Kalau belinya di tempat lain ya tidak ada urusan dengan saya, tidak ada pertanggungjawaban yang harus saya sampaikan. Saya selalu mengedukasi untuk kehati-hatian. Tapi ketika Anda tidak hati-hati, asal belanja dan terjadi permasalahan ya itu resiko yang harus Anda tanggung sendiri gitu. Beli di Prabu Farm selalu kita sampaikan ya. Jadi ayam sebelum kirim juga kita review. Nanti posting kiriman juga pasti kita review. Jadi kita selalu berusaha menjaga kepercayaan pelanggan gitu ya. Jadi review ayam sebelum kirim itu bukan untuk pamer. Saya nggak perlu pamer. Saya nggak perlu pamer untuk menunjukkan ayam saya laris, itu tidak perlu. Saya tidak istilahnya lillahi ta'ala lah. Rezeki itu sudah ada yang ngatur, tidak perlu dipamerkan. Cuma kenapa saya tiap kali kiriman, ya kadang lupa saya review. Cuma sering kali saya review sebelum kirim-kirim untuk membangun kepercayaan seperti itu. Jadi benar-benar Prabu Farm ini kalau dibeli berarti benar-benar dikirim gitu. Benar-benar ayamnya sampai, benar-benar ayamnya sesuai yang dipesan gitu ya. Jadi itu yang mau
kita sampaikan, bukan untuk pamer. Saya nggak mau pamer. Untuk transferan mungkin di Facebook banyak ya, terutama di Facebook. Kalau di YouTube jarang sekali orang posting transfer. Laku 1 juta diposting slip transfernya, 2 juta diposting. Saya kalau mau posting seperti itu, halaman Facebook saya bisa penuh teman-teman. Mungkin yang saya posting ya kadang sesekali ya, untuk memotivasi. Tujuan saya memotivasi peternak agar lebih bersemangat dalam mengelola ayam-ayamnya biar terjual tinggi. Itu rata-rata yang saya posting yang terjual di atas 15 juta seperti itu. Kalau 15 juta ke bawah ya terlalu penuh nanti Facebook saya, untuk Facebook Prabu Farm itu untuk postingan slip transfer itu, dan nanti saya takutnya dikira terlalu pamer, terlalu sombong. Nah itu takut untuk mengurangi keberkahannya. Jadi yang saya posting yang nominal-nominal besar aja untuk memotivasi. Oh ternyata di Prabu Farm aja produknya ada yang laku 15 juta, ada yang laku 30 juta, ada yang laku 20 juta. Nah, itu biar peternak lain bersemangat gitu ya. Jadi oh ternyata ayam ini kalau benar-benar ditekuni, diseriusi, hasilnya lumayan. Itu aja motivasinya, bukan untuk pamer. Kalau pamer saya udah bukan waktunya ya, bukan waktunya bagi saya. Istilahnya saya udah usaha ini sudah terlalu lama saya jalani. Jadi udah itu fase-fase mungkin 10 tahun yang lalu atau bagaimana, oke lah masih seperti itu. Tapi untuk saat ini mau pamer slip transferan kayaknya udah nggak pantas lah. kurang bijaksana gitu ya. Oke, seperti itu teman-teman. Jadi edukasi yang saya sampaikan itu semua ada tujuannya biar Anda tidak tertipu. Silahkan didengarkan, silahkan dipraktekkan. Insya Allah itu mengamankan uang Anda sendiri, bukan uang saya. Kalau Anda tertipu, yang rugi Anda sendiri, bukan saya juga yang rugi. Tapi kalau udah ketipu, udah terlanjur ketipu, mending diam. Ketika Anda cerita ke orang lain karena Anda tertipu, ya sama aja tadi, menunjukkan kebodohan Anda kepada orang lain. Karena bukan penjualnya yang pintar, Anda yang bodoh. Udah tahu penjual belum ada kredibilitasnya kok ayamnya dibeli gitu ya. Yang real aja, yang peternak yang sudah benar-benar bonafit aja, yang benar-benar sudah terkenal, bisa dipercaya saja yang dibeli ayamnya. Jangan asal-asalan, hanya tergiur harga murah, akhirnya uang Anda hilang, tidak dapat ayam atau dapat ayam yang tidak sesuai harapan, hanya akan mengecewakan gitu. Oke, semoga bermanfaat ya kawan-kawan. Insya Allah kalau ada sesuatu yang perlu saya sampaikan, saya tetap bersemangat untuk bikin konten, walaupun tidak sesering yang dulu, karena ya itu bahan yang mau saya pakai buat konten itu apa yang sekiranya bisa membawa manfaat bagi orang lain, ilmu yang bisa diterapkan orang lain itu apa gitu. Kadang saya menganalisa seperti itu. Kalau asal konten-kontenan udah banyak lah istilahnya yang bikin konten lain. Tapi kalau saya intinya itu bisa berbagi ilmu yang bermanfaat bagi orang lain, saya buatkan konten. Kalau untuk promosi mungkin ya sesekali ya. Nanti kalau ada program baru untuk pemasaran dengan hal-hal yang menarik, itu nanti saya posting juga. Contohnya besok ini rencana saya ini produk-produk Prabu Farm itu kita ya alhamdulillah untuk saat ini udah laris banget ya. Saya ucapkan terima kasih pada pelanggan-pelanggan setia Prabu Farm. Nah, ini nanti kedepannya kita akan memberikan bonus tiap kali belanja di Prabu Farm itu ada gift atau hadiah kita berikan, walaupun ya kecil ya, gramasinya kecil tapi sesuatu yang berharga. Rencananya nanti tiap kali belanja di Prabu Farm itu akan kita berikan hadiah emas 24 karat, walaupun gramasinya kecil tapi itu emas. Jadi nanti semakin sering belanja di Prabu Farm, semakin banyak simpenan emas 24 karat ini. Jadi nanti kalau memang globalnya
gramasinya sudah cukup, itu bisa diuangkan juga kawan-kawan. Atau kalau mau disimpan, harga emas tidak akan mungkin turun ya, pasti naik terus. Itu bisa buat simpenan buat pelanggan-pelanggan Prabu Farm. Rencananya seperti itu, bukan semata-mata barang yang sepele enggak. Emas kita berikan untuk gift pada pelanggan-pelanggan setia Prabu Farm. Cuma program ini baru saya pikirkan bagaimana nanti penerapannya, biar kita matangkan dulu. Insya Allah selalu kita berikan yang terbaik buat pelanggan-pelanggan Prabu Farm dimanapun Anda berada. Oke, terima kasih. Sekian dulu. Salah-salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk kita semua.